adalah al-hadru min khawarimil muru'ah. Apa itu al-hadru min khawarimil muru'ah? Yaitu berhati-hati dari merusaknya kehormatan kita. Jadi seorang penuntut ilmu itu di masyarakatnya punya wibawa, seharusnya begitu. Maka jangan jatuhkan wibawa antum di tengah masyarakat. Ini bukan dalam rangka jaim gitu ya. Tapi kita jaimnya benar-benar lillahi ta'ala, bukan jaimnya pengen dilihat orang, bukan. Tapi lillahi ta'ala, karena memang itu juga apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjatuhkan harga diri kita di tengah masyarakat kita. Nah, betapa banyak penuntut ilmu yang terkadang walaupun dia sudah belajar, sudah sering di majelis ilmu, sudah berubah penampilannya, ya, sudah baik agamanya, tapi kemudian masih suka nongkrong-nongkrong misalkan pinggir jalan, ikut gabung sama teman-teman masa lalunya, gonjreng-ganjreng, pakai gitar, itu nyanyi-nyanyi sampai begadang sampai malam. Hal ini bisa menjatuhkan kehormatan dia sebagai penuntut ilmu. Hari ini bisa merendahkan dia, sehingga kemudian masyarakatnya nggak ada sungkan lagi ke kita, sehingga menganggap kita sama seperti mereka, dalam artian ya sudah sama aja. Sehingga kemudian di saat kita ingin menyampaikan kebenaran, fulan juga begitu, kok berlawanan, kamu ngomong aja tapi masih suka nongkrong-nongkrong dan seterusnya. Kan kita sebagaimana yang pernah saya sampaikan, penuntut ilmu itu di masyarakatnya kan jadi sorotan. Segala tindak tanduk kita itu diperhatikan oleh masyarakat. Bagi mereka-mereka yang punya penyakit dalam hatinya kepada kita, bisa saja mereka nunggu celah nih, dicari-cari kesalahan kita. Sedikit kita tergelincir, langsung di blow up, langsung disebarkan sana kemari, dihasut ke sana kemari, sehingga kemudian jatuh. Nah, salah satu yang membuat kita tergelincir ini, di mana kita bermudah-mudah di dalam melakukan perilaku-perilaku yang membuat kehormatan kita jatuh, yang membuat kita tidak ada wibawa di masyarakat. Jadi tahan diri dan lakukan karena Allah. Sudah nggak ada lagi nongkrong-nongkrong pinggir jalan, ngobrol panjang lebar pinggir jalan, di warung-warung, main catur, apalagi waliyadzubillah main gaple. Ya, daripada nganggur yuk, sama-sama yuk, sambil begadang, sambil ngeronda misalkan. Walaupun kita ngeronda menjalankan tugas, tapi bukan berarti kemudian kita bebas gitu kan, dalam artian ayo kita main ini main itu, jangan. Tetap kita menjadi pribadi yang bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat kita. Jadi seperti itu. Wadzalika li'annaha min asbabi dhahabil haibah, ya. Dan hal ini karena merusak kehormatan kita itu salah satu sebab hilangnya wibawa kita sebagai penuntut ilmu. Wa min thamma jar'atul awam alaihi wa tanqusuhum lahu wastighfafuhum bihi. Yang mana dengan hilangnya wibawa kita di masyarakat, maka kemudian masyarakat pun akan menganggap kita remeh, menganggap kita sama saja dengan orang-orang awam, sehingga kemudian di saat kita menasihati mereka, mereka nggak mau nerima. Kamu ngomong apa? Kamu juga sama kok, gitu nanti. Jadi harus diperhatikan. Falyahdhar talibal ilmi min hadzal mazlaq. Maka para penuntut ilmu hendaknya berhati-hati dari ketergelinciran ini. Wal yura alaihi samtal ilmi wa ahlihi. Maka perhatikanlah ya tentang bagaimana sikap seorang penuntut ilmu yang sebenarnya di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai ya sembarangan di dalam bersikap di masyarakat yang itu bisa membuat wibawanya atau bahkan kehormatannya jatuh di tengah masyarakatnya. Wa ala hadza yanbaghi li talibil ilmi ay yahfadha muru'atahu. Dan atas dasar ini maka seharusnya bagi para penuntut ilmu hendaknya mereka senantiasa menjaga kehormatannya, litabqa haibatahu, agar wibawanya tetap ada. Fa inna dzalika mimma yazidu maqamahu rif'atan. Karena hal ini ya adalah hal yang menyebabkan derajat dia tetap tinggi di masyarakat, ya, dalam artian dia memiliki wibawa di masyarakat, disegani, ya, sehingga kemudian masyarakat pun mudah mendengarkan apa yang kita sampaikan dari kebaikan-kebaikan syariat Islam. Walidha kana salafuna min ahrasin nasi ala hifdzil muru'ah wal ibtiad an khawarimiha. Dan para salaf kita
ya mereka adalah orang-orang yang paling perhatian ya dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan juga jauh dari rusaknya kehormatan mereka. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah bahkan sampai pernah mengungkapkan suatu perkataan dengan mengatakan, wallahi law alimtu annal ma'al barid yathlamu min muru'ati syai'an ma syaribtu illa haram. Saya ulangi perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, wallahi law alimtu annal ma'al barida yathlamu min muru'ati syai'an ma syaribtu illa haram. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya tahu minum air dingin itu bisa menjatuhkan atau bisa mengurangi kehormatanku, maka pasti saya tidak akan minum air dingin. Pasti saya akan minum air panas terus, air hangat gitu. Ini saking detailnya beliau. Padahal kan boleh saja minum air dingin. Ya. Dan itu suatu hal yang lumrah, yang biasa. Apalagi kalau musim panas gitu kan, minum air dingin biasa. Tapi kalau seandainya dari hal yang biasa ini, dari hal yang mubah ini, kemudian menyebabkan berkurangnya kehormatan beliau, hilangnya wibawa beliau di masyarakat, maka pasti ditinggalkan. Ini masya Allah dalam rangka beliau menjaga kehormatan dan juga harga dirinya. Maka bagi para penuntut ilmu, hendaknya mereka benar-benar bisa menjaga kehormatannya, menjaga wibawanya di tengah masyarakat. Jangan kemudian hanya karena teringat dengan masa lalu, ya, dengan aktivitas masa lalu yang buruk, dan dia saksikan di masyarakat mungkin ada teman-teman yang lama masih nongkrong-nongkrong, masih berbuat begini begitu, kemudian kita ikut-ikutan, sehingga menyebabkan kemudian masyarakat pun menganggap remeh kita dan hilangnya kehormatan serta harga diri kita serta wibawa kita di masyarakat. Jadi kita seorang penuntut ilmu harus memiliki wibawa di masyarakat, sehingga apapun yang kita sampaikan kepada mereka, ya mereka bisa lebih menerima. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, terakhir sebelum kita tutup, silahkan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya sebelum kita tutup saya akan sampaikan bahwasannya alhamdulillah ini pekerjaan sudah dimulai di dalam pembangunan berbagai fasilitas untuk lembaga pendidikan kita. Ya, dalam hal ini kita lagi fokus membangun kelas, ruang kantor dan juga ruang dapur. Ya, targetnya seperti itu. Dan alhamdulillah sebagian material sudah ada seperti batu hebel, kemudian besi behel dan juga pasir semen sudah ada. Dan cuma memang kita masih butuh banyak lagi biaya, terutama untuk pembelian baja ringan, ya, pemasangan baja ringan nanti yang mungkin butuh sekitar 46 ya Pak Anwar ya, sekitar 46 jutaan untuk biaya baja ringannya saja. Ya, jadi dan ini kita berkejaran dengan waktu, sebentar lagi tahun ajaran baru, sehingga diharapkan sebelum itu kita sudah bisa menyiapkan. Maka yuk sama-sama ya kita berjuang, kita bantu ini semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan ya insyaallah kalau kita sudah niat baik, Allah akan bukakan jalan. Allah akan kasih kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki, sehingga kemudian kita bisa belanjakan di jalan Allah, kita bisa sumbangkan, infakkan untuk bisa membantu pembangunan pesantren kita di Adwa Usunnah ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.